7 fakta menarik dari pendidikan Finlandia yang ketika dibandingkan dengan Indonesia, Anda pasti akan terkejut. Ulasannya secara komplit sudah saya tulis di website bintangmulia.org. Anda bisa cek di sana. Secara garis besarnya, mari kita sebutkan. Yang pertama, Finlandia itu dia tidak menetapkan ranking. Padahal kalau di Indonesia, ranking 1, 2, 3 itu adalah primadona. Buat Finlandia, kompetisi itu tidak penting. Yang terpenting adalah kerjasama dan kolaborasi. Dua hal ini itu adalah faktor penentu ketika anak-anak kita nanti sudah berada di dunia kerja. Mereka tidak akan selalu bersaing dengan para rival kerjanya, tapi mereka akan bersama-sama bahu-membahu menciptakan ide-ide baru, menciptakan kreativitas baru untuk menjawab tantangan customer yang nanti harus mereka pecahkan. Kemudian, yang kedua, ternyata Finlandia itu melarang loh anak sekolah sebelum usia 7 tahun. Usia sebelumnya mereka ada kegiatan pra-SD, boleh disebut TK atau PAUD ya, anak usia dini. Tapi kalau untuk di Indonesia itu kan jelas, kelas 1 itu banyak sekali yang menuntut anak-anaknya harus sudah bisa baca, tulis, dan hitung. Nah, ini sangat horor sekali ternyata ya. Tapi di Finlandia tidak ada keharusan anak-anak itu bisa baca, tulis, dan hitung antara kelas 1 sampai kelas 3. Tuh kan, anak TK, PAUD hanya boleh bermain. Dan itu berdasarkan atas pengawasan antara orang tua atau pengasuh gitu kan. Kemudian juga guru-guru yang ada di sana. Murni hanya bermain. Mereka tidak boleh diajarkan mata pelajaran. Lah kalau di kita, anak TK, anak 3 tahun aja mereka sudah diajari untuk baca kan gitu, untuk mengenal abjad. Ternyata itu dia sebetulnya tidak boleh. Kemudian yang ketiga, kelas 1 sampai 3 SD ternyata fokus utama anak-anak yang ada di Finlandia itu adalah etika dan moral, karakter. Mata pelajaran ternyata tidak menjadi hal yang krusial di usia-usia kelas 1 sampai kelas 3 SD ini. Mereka dibiarkan untuk tetap bermain ya, yang namanya ya anak-anak ini pokoknya mereka tetap bermain, explore lingkungannya. Terus kemudian mereka bisa memahami keterkaitan hubungan antara dia dan orang lain. Etikanya seperti apa, moralnya seperti apa, kepeduliannya antar sesama. Itu luar biasa. Hal yang sama juga diterapkan oleh Jepang, ya. Kemudian yang keempat, ini yang paling menarik. Finlandia tidak boleh memberikan PR ke siswa sekolahnya, ya kan? Kalau kita PR itu tiap mapel ada, tiap hari itu ada. Alasannya guru-guru kita adalah anak-anak kalau nggak diberi PR mereka tidak akan belajar, ya kan? Padahal faktanya sebetulnya belajar itu bukan atas dasar keterpaksaan. Belajar ini menurut orang-orang Finlandia mereka itu cukup ada di sekolahan untuk meningkatkan rasa penasarannya, rasa ingin tahunya. Sehingga ketika bertemu dengan guru mereka saling diskusi. Gurunya juga menceritakan hal-hal baru, wawasan baru, pengalaman yang baru, praktik sesuatu yang baru, hingga akhirnya anak itu nanti kepengen untuk coba sendiri, lalu tahu-tahu ketika mereka mengalami suatu permasalahan atau ingin sesuatu kreativitas yang baru, muncullah rasa penasaran, dia nanti akan mencoba hal-hal yang baru walaupun itu tanpa di sekolahan. Ini sebetulnya mereka kepengen menerapkan yang namanya belajar itu aslinya sepanjang masa. Jadi belajar itu bukan karena kita sekolah di SD, SMP, SMA, kuliah. Setelah tamat kuliah udah selesai, kita nggak belajar, bukan. Itu kalau belajar konsep belajar di Indonesia. Tapi kalau di Finlandia sana, belajar itu sepanjang hayat. Belajar itu apapun, tidak melulu tentang mata pelajaran, tapi semua hal yang memang wajib diketahui, wajib punya sesuatu yang wawasan baru. Nah, itu dipelajari. Berikutnya, kelima, ternyata setelah belajar selama 45 menit, anak-anak Finlandia ini mereka diberi waktu jeda istirahat 15 menit. Lah,
Indonesia juga sama, kita juga 15 menit istirahatnya. Tapi 15 menit istirahat setelah sekian jam belajar, ya kan? Iya, kalau di sana mereka menginginkan anak-anak itu dia otaknya supaya refresh. Dia nggak boleh capek, dia nggak boleh stres. Karena kalau belajar itu syarat utama adalah tidak boleh tertekan. Ketika tertekan ya, syaraf-syaraf di otak kita, ada neuron namanya, itu dia berhenti untuk berkembang, berhenti untuk bercabang. Padahal ketika dia mulai bercabang, semakin banyak cabangnya, disitulah sebetulnya imajinasi tercipta. Disitulah sebetulnya wawasan itu mudah untuk diserap. Dengan teori tersebut, hal yang gampang untuk menjelaskan adalah ketika anak-anak kita belajar matematika, mereka tegang, plus dimarahin sama kita orang tuanya atau gurunya galak, dijamin Anda mau belajar matematika 2 jam pun anaknya juga nggak bakalan paham. Itu ya, dicatat itu. Lalu berikutnya, keenam, guru di sini itu sangat lumrah untuk melakukan eksperimen proses pembelajaran. Makanya kalau kita lihat, kalau di luar negeri, Finlandia khususnya, guru itu dia punya ruangan tersendiri, ruangan khusus, ya, masing-masing guru. Jadi misal saya mengajar tentang biologi, saya punya ruangan biologi. Kalau di kita mungkin itu sebutannya lab ya, tapi itu adalah kepunyaan saya sendiri atau kepunyaan saya bersama guru biologi yang lainnya. Di situ saya mempersiapkan alat peraga, hasil karya siswa tentang biologi, terus kemudian apapun yang saya coba eksperimenkan tentang pembelajaran biologi. Ketika jam pelajaran anak-anak masuk ke ruangan saya, ya udah gampang, nanti saya perlihatkan segala macam, kita praktek di sana, kan gitu. Kalau di Indonesia terkadang yang namanya guru itu ya memang ya harus berdiri di depan terus menyampaikan informasi secara monoton. Sekarang sih sudah agak mulai berubah sih, tapi mayoritasnya masih seperti itu. Masih banyak banget guru kita yang memang menyampaikannya masih monoton. Mereka masih mencoba untuk ya bermain di zona nyamannya sebetulnya. Kenapa saya sebut sebagai zona nyaman? Karena mengajar cuman diem, monoton, terus ceramah itu paling enak ketimbang ngajarin hal-hal yang sifatnya diskusi, ceramah, project. Itu capek dan juga nguras pikiran, ya kan? Itu dari segi mental gurunya. Kemudian yang terakhir, ketujuh, proses pembelajaran ini itu dia lebih banyak bersifat project, ya, melakukan sesuatu, doing something berbasis project, ya. Mereka coba-coba untuk membuat proyek, ya, apapun itu. Misal kalau saya adalah guru biologi, tadi saya mengatakan ya, kalau kita mengamati tentang pertumbuhan ya, bisa jadi saya memerintahkan siswa-siswi saya itu untuk menanam satu buah benih, lalu kemudian kita amati sampai benih itu benar-benar mencapai pertumbuhan yang kita tentukan. Contoh misal, kita akan mengamati benih itu dari mulai dia benih ya, sampai tingginya kira-kira 30 cm. Ya, Anda bisa bayangkan sendiri, proyek itu akan makan waktu berapa lama, ya kan? Yang jelas dia tidak singkat, artinya tidak tahu-tahu dikerjain, besoknya kemudian dikumpulin, dikoreksi, itu enggak. Tapi setiap minggunya nanti dibuat progress report. Minggu pertama saya nanam benih, ya, kemudian masuk di minggu kedua benihnya mulai pecah. Terus kemudian ada tunas yang ke bawah. Ternyata setelah diamati di minggu ketiga, tunas yang ke bawah ini nanti akan dia menjadi bakal akar, ya kan? Setelah itu muncul tangkai dan segala macamnya sampai kurang lebih bisa jadi sampai 1 semester. Itu bisa jadi. Nah, itu yang kita amati dari Finlandia saat ini. Pelajarannya santai, woles gitu ya. Tapi hasilnya nggak main-main. Setelah pengukuran PISA, ya, itu adalah pengukuran secara internasional, kemampuan literasi, numerasi, terus kemudian analisisnya anak-anak Finlandia itu jauh lebih bagus. Mereka 2 kali berturut-turut selalu di peringkat pertama. Padahal belajarnya sesantai tadi. Dia sehari itu paling 4-5 jam pelajaran saja. Nah, di Indonesia kita bisa sampai 7-8 jam loh, sudah hampir kayak orang kantoran. Tapi hasilnya gimana? Indonesia urutan ke-74 dari 79 negara yang disurvei. Jadi, ya mari kita simpulkan sendiri.
Terima kasih, salam dari kami Bintang Mulia Homeschooling, sekolah homeschooling online yang mencoba untuk sebaik Finlandia.